Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Afrialdi Cahya Pratama dengan nomor NIM 24042001. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai investasi dan peranannya dalam ekonomi. Dalam mata kuliah ekonomi publik, baik kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu investasi. Investasi sendiri merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh seorang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya. Dalam skala makro, investasi bukan hanya sekedar membeli barang, bangunan, peralatan, atau inventaris, tapi juga berfungsi untuk meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa. Dengan begitu, output yang dihasilkan meningkat dan manfaatnya akan dirasakan masyarakat luas. Lalu, next slide kita membahas tentang bentuk investasi. Investasi terbagi menjadi beberapa bentuk. Pertama ada investasi saham yang mencakup kepemilikan perusahaan dan pembagian dividen. Saham ini bisa berupa saham biasa maupun preferen. Kedua yaitu surat utang atau obligasi yang memberikan pembayaran pokok ditambah bunga atau kupon. Obligasi sendiri bisa secure atau unsecure. Selain itu ada investasi langsung seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan tanah. Serta investasi tidak langsung misalnya seperti pengembangan sumber daya manusia atau pelatihan yang tidak langsung meningkatkan produktivitas perusahaan. Lalu next slide kita membahas tentang inventaris dan barang modal. Selain aset besar seperti tanah atau bangunan, investasi juga mencakup inventaris, yaitu barang-barang yang digunakan untuk operasional jangka panjang. Contohnya mesin, komputer, kendaraan, peralatan kantor, dan lain-lain. Investasi inventaris ini membantu organisasi meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan, dan kapasitas produksi. Lalu next slide kita membahas tentang jangka waktu investasi. Investasi juga dibedakan berdasarkan jangka waktunya. Pertama ada jangka pendek yang biasanya berlangsung 3 hingga 12 bulan, seperti saham, deposit, SPN, ORI, dan SBI. Sedangkan jangka panjang seperti yang lebih dari 12 bulan bersifat non-permanen yang diperjualbelikan, misalnya obligasi atau proyek pembangunan. Ada juga yang permanen seperti modal BUMN, BUMD, atau BUMS yang bersifat berkelanjutan. Next slide kita membahas tentang sektor investasi dan pelaku. Dari sisi sektor, investasi bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta, nasional, atau asing. Pemerintah menggunakan APBN, imbal hasil, hibah, dan sumber lain yang sah. Swasta nasional menanam modal langsung melalui PMDN atau portofolio berupa saham dan obligasi. Investor asing akan menanamkan modal pada aset nyata seperti pabrik atau tanah produksi. Pelaku investasi pemerintah antara lain Komite Investasi Pemerintah atau KIP, ada Kementerian Keuangan, BLU, BUMN, dan lain-lain. Next slide kita membahas tentang kategori dan belanja modal investasi pemerintah. Investasi pemerintah memiliki beberapa kategori, seperti investasi sosial, proyek untuk pertumbuhan ekonomi, layanan publik, penciptaan return, dan efisiensi operasional. Nah, belanja modal pemerintah itu meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi, jaringan, serta inventaris lainnya. Semua jenis belanja modal ini direncanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pembangunan ekonomi. Next slide kita akan membahas tentang evaluasi dan faktor investasi. Dalam evaluasi investasi, pemerintah harus mengidentifikasi kebutuhan proyek, menghitung seluruh manfaat dan biaya, serta menentukan proyek dengan efektivitas biaya tertinggi. Faktor yang mempengaruhi investasi seperti inflasi, ketidakpastian, dan keterbatasan modal. Metode evaluasi yang digunakan bisa berupa payback period, NPV, IRR, dan aliran kas didiskontokan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap investasi memberikan hasil maksimal bagi masyarakat. Lalu next slide kita membahas tentang manajemen risiko investasi. Investasi itu selalu mengandung risiko. Ada risiko yang diansuransikan dan ada yang tidak. Risiko investasi swasta meliputi keuntungan balik modal atau kerugian. Sedangkan investasi publik bisa menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atau pemborosan keuangan negara. Manajemen risiko dilakukan melalui 4 pendekatan, yaitu menghindari risiko, mengurangi risiko, bersiap menghadapi risiko, dan mengasuransikan risiko. Proses manajemen risiko terdiri dari identifikasi risiko, analisis dan penilaian, reaksi terhadap risiko, serta pemantauan dan pengendalian. Lalu next slide kita membahas tentang kesimpulannya. Jadi sebagai kesimpulan, investasi baik publik maupun swasta mencakup pembelian aset nyata, inventaris, dan pengembangan SDM. Perencanaan yang matang, evaluasi risiko, dan pengawasan yang baik sangat penting agar investasi memberikan manfaat ekonomi sekaligus sosial. Dengan pengelolaan yang tepatlah, investasi dapat meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat. Baik, mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.